Shalom Alehem, Besem Hamasya. Ketemu lagi dengan saya Benediktus dari channel Iktus. Sudah lama ya nggak berjumpa. Saya sudah seminggu lebih nggak bikin video, sibuk di kantor. tapi kali ini channel Benediktus Iktus membawa satu gebrakan baru. Kita ajak teman kita. Ini ada seorang yang spesial, tapi sebelum kita perkenalkan siapa dia, saya mau cerita sebentar. Oke. Nah, Aduh ampun lah. tema hari ini kita akan bahas soal Yesus itu ciptaan atau bukan. Judulnya dari Yesus ciptaan, bukan pencipta. Menurut pandangannya si Aryo. Ya, kita lihat. Nah, teman-teman, di video sebelumnya tentang kayak apa sih Tritunggal itu, saya udah jelasin bahwa seperti Yesus, seperti Quran punya dua natur. Pertama dia sebagai kalam lafzi, kedua sebagai kalam nafsi. Kalam yang kekal dan kalam yang tertulis nggak kekal. Begitu juga dengan Yesus. Dia punya dua natur, dia serentak Allah, serentak juga manusia. Dalam penjelasan lain juga seperti saya bikin buku. Buku itu punya dua natur, satu sebagai buah pikiran saya, dua sebagai kertas. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, boleh nonton. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe sekarang. Bunyiin loncengnya juga jangan lupa. Nah, di video berikutnya, soal kitab orang Kristen kitab palsu, saya juga bahas soal pengkanonisasian Alkitab yang dituduhkan dilakukan di Konsili Nikea tahun 325. Tapi kita belum bahas itu hari ini. Kita akan lebih banyak fokusnya ke pribadi Yesusnya. Nah, supaya teman-teman yang nonton dia nggak lupa, saya ajak untuk review pembahasan sebentar yuk. Ada 4 hal yang kita bahas kemarin. Intinya, pertama bahwa Allah memiliki firman Allah dan roh Allah yang satu dalam wujud Allah yang esa. Jadi Allah memiliki firman-Nya, Allah juga punya rohnya yang satu dalam wujud Allah yang esa. Kedua, firman Allah tidak sama dengan Allah, tidak sama juga dengan roh Allah. Firman berbeda dengan Allah, Allah berbeda dengan rohnya, rohnya berbeda dengan firman. Nah, ketika firman itu turun ke dunia, wujud nuzulnya firman tersebut adalah Yesus. Jadi Yesus merupakan wujud nuzul dari firman Allah. Yang keempat adalah Yesus sebagai firman Allah dan dia juga sebagai manusia. Ini adalah dua natur Yesus. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa saya juga mensejajarkan atau membuat paralelisasi antara Yesus dengan Quran. Quranul Karim punya dua natur. Yang pertama dia sebagai kalam nafsi, yang kedua sebagai kalam lafzi. Sebagai kalam nafsi dia bersifat kekal, dan sebagai kalam lafzi dia bersifat tidak kekal. Yang kalam nafsi dia ada bersama-sama dengan Allah, nggak bisa dirusak, nggak bisa dihancurin. Yang kalam lafzi bisa, bukunya bisa rusak, bukunya bisa hancur. Nah, kemarin juga saya tanya ke teman-teman yang Muslim ataupun teman-teman yang Kristen, apakah firman Allah itu kekal? Kalau firman Allah itu kekal, berbeda dengan Allah, tidak satu dengan Allah, berarti berapa yang kekal? Saya sudah jawab di video sebelumnya. Nah, lalu video ditutup dengan sebuah pertanyaan terakhir yang tidak saya jawab adalah, firman Allah itu ciptaan atau bukan? Nah, buat teman-teman yang bingung dan nggak bisa jawab firman Allah itu ciptaan atau bukan, hari ini kita udah kedatangan teman kita, Rapko Tarigan. Dia yang akan bantu jelasin kita soal firman Allah ciptaan atau bukan melalui perdebatan di Konsili Nikea. Apa yang terjadi di Konsili Nikea tahun 325
soal Yesus itu ciptaan atau bukan. Ya, sekaligus video ini akan membantah bahwa Yesus itu diangkat Tuhan pada tahun 325. Oke, kalau gitu kita langsung aja persilakan teman kita Rapko. Oke. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, ampun. Keren banget openingnya. Iya dong, bikin bridging dikit. Jadi gimana? Kita mau mulai aja? Boleh, silakan. Belum mulai, yuk kita bersatu dalam doa. Saya yang pimpin doa ya. Boleh. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bapak, kalau sebentar kami mau mulai sharing tentang firman-Mu, Tuhan berkati hamba-Mu, Rapko Tarigan, supaya ketika dia berbicara, Roh-Mu ikut menyertai, Roh-Mu mengilhami, mewahyukan apa yang harus dikatakan oleh teman kami, Rapko. Bapak, aku juga berdoa buat setiap yang mendengar, supaya juga Engkau bekerja, membuka pikiran hati setiap kami agar mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, jadi sebenarnya pertama sebelum kita bahas ini, Konsili Nikea itu apa sih yang terjadi? Kok apa benar Yesus itu diangkat jadi Tuhan tahun 325? Wah, ini menarik sih. Pertanyaan pertama langsung begitu ya. Jadi gini, buat teman-teman yang nonton, kalau misalnya bicara soal Konsili Nikea, lalu Konsili Nisea seperti itu, lalu kemudian mengatakan bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsili Nisea, pertama-tama saya mau sampaikan, kita perlu luruskan dulu logika berpikirnya. Kalau seandainya Yesus itu diangkat jadi Tuhan tahun 325, otomatis kan kita berpikir semua uskup itu pada saat itu punya pemahaman bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu kemudian di Konsili Nisea baru diangkat jadi Tuhan. Kalau logika berpikirnya seperti itu, maka perdebatan antara Arius dan Alexander di Konsili Nisea tidak akan pernah terjadi seperti itu. Karena pemahamannya sama-sama menganggap Yesus itu bukan Tuhan, tapi kemudian Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325, berarti pemahaman itu ataupun perdebatan yang terjadi antara Arius dan Alexander tidak akan pernah terjadi. Yang mau saya sampaikan adalah justru dalam Konsili Nisea itu terjadi perdebatan karena ada yang berpikir Yesus itu bukan Tuhan, lalu kemudian ada yang berpikir Yesus itu Tuhan, seperti itu. Arius berpikir bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, tapi kemudian Alexander berpikir bahwa Yesus itu sejak dahulu kala sudah punya hakikat serupa dengan Tuhan, seperti itu. Sehingga ada dua pemahaman yang perlu diperdebatkan seperti itu dalam Konsili Nisea, baru kemudian diputuskan pemahaman mana yang mau diambil seperti itu. Sehingga kalau bicara soal Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325, berarti tidak ada perdebatan di dalamnya seperti itu. Sehingga buat apa kita ngomongin soal Arius dan Alexander, soal buah-buah pemikiran Alexander tentang Yesus itu adalah Tuhan, kalau memang dari awal sama-sama sepakat bahwa Yesus bukan Tuhan seperti itu. Sehingga pemahamannya perlu diluruskan kembali seperti itu, bahwa buat saya tahun 325 bukan bicara tentang Yesus diangkat jadi Tuhan, tapi bagaimana kita meluruskan pemahaman teologis identitas Yesus yang sebetulnya. Seperti itu. Berarti kalau gue kalau gue sederhanain, berarti sebelum tahun 325 orang-orang itu mengakui Yesus sebagai Tuhan berarti. Betul. Nah, sebelum tahun 325 masih dalam pemahaman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena mengutip dari teks Yohanes 10 ayat 30 yang berisi tentang aku dan Bapa adalah satu. Artinya satu itu sehakikat dengan Sang Bapa, seperti itu. Nah, buat teman-teman FYI, tadi saya lupa memperkenalkan, Rapko ini dia lulusan salah satu STT paling tua di Indonesia. Mungkin bisa bilang memang STT paling tua di Indonesia. Terus juga dia ada banyak kiprahnya ya. Nanti bisa kunjungin aja di channel YouTube-nya Rapko Tarigan. Jadi
keren banget ya, udah kayak pendeta pakar deh. Aduh ampun. Tapi gue mau nanya deh. Hmm. Nah, kalau orang-orang berpikir bahwa Yesus itu Tuhan, kenapa tiba-tiba terjadi konsili Nikea? Harusnya kan semua orang mikir Tuhan dong. Oke. Itu tadi yang menarik. Kalau semua orang berpikir bahwa Yesus Tuhan, berarti buat apa ada konsili Nikea? Artinya kan begini. Ketika itu ada yang berpandangan bahwa hakikat Yesus itu bukan Tuhan. Nah, orang tersebut adalah Arius. Arius berusaha mempertahankan argumentasi bahwa Yesus itu tidak setara dengan Allah. Dia itu di bawah dari Elohim, dan Yesus itu tidak kekal menurut pemahaman si Arius, sehingga itulah yang kemudian diperdebatkan seperti itu. Kalau begitu buat apa ada Yohanes 10 ayat 30 tentang Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kalau seandainya Yesus lebih di bawah dari Elohim seperti itu. Oke, bagus banget sih ini, bagus. Berarti karena channel gue ini kan bersinggungan juga sama teman-teman yang Muslim kan, sering berpapasan. Berarti sebenarnya apa yang Islam serukan itu sebenarnya sudah diserukan lebih dahulu ya sama Arius ya. Itu sudah lama sekali tentang identitas Yesus, pertanyaan tentang Yesus apakah Tuhan atau bukan, lalu bagaimana kemudian Yesus dikatakan sebagai Tuhan padahal dia dilahirkan, itu sebetulnya sudah ratusan bahkan ribuan tahun kekristenan berdebat, bahkan dari konsili Nisea lalu masuk ke konsili konsili Kalsedon misalnya, bicara tentang Yesus yang seperti apa gitu, dan itu sudah lama didiskusikan. Berarti konsili Nikea itu bukanlah membahas soal Yesus itu Tuhan atau bukan, tapi lebih ke Yesus ini sebagai apa gitu ya? Betul, posisinya sebagai apa dalam doktrin kekristenan. Oke kok. Kalau gitu boleh dibantu deh, boleh diceritain siapa sih Arius itu? Kayak teman-teman nih mulai penasaran ya. Dan jadi apa sih apa yang diajarin? Jadi Arius ini sebetulnya seorang Arkimandrit berasal dari Alexandria. Teman-teman boleh searching apa itu Arkimandrit, bisa tahu nanti banyak soal Arkimandrit itu apa. Lalu kemudian Arius ini adalah orang yang menurut Uskup Petrus dari Alexandria ini baik gitu. Secara moral dan etik pada saat itu Arius dianggap baik, sehingga Arius diangkat menjadi diaken. Diaken itu dalam teologi perjanjian baru ataupun berasal dari kata diakonos, artinya pelayan meja atau pelayan lah seperti itu dalam kegiatan kegerejaan. Kalau ada pelayanan kasih, pelayanan orang miskin, itu tugas diaken lah seperti itu. Sehingga Arius karena moralitas dia baik dianggap oleh Uskup Petrus, dia diangkat jadi diaken seperti itu. Lalu kemudian tahun 311 karena pelayanan yang dilakukan oleh Arius dinilai sangat-sangat baik, lalu kemudian diangkatlah jadi presbiter. Presbiter dalam pemahaman teologi Kristen perjanjian baru disebut penatua atau tua-tua. Tugas dari seorang tua-tua itu adalah memberikan nasihat, menjaga kemurnian gereja seperti itu, sehingga dari pelayanan orang miskin dia kemudian dipercaya untuk menjaga kemurnian ajaran gereja seperti itu, sehingga Arius pada saat itu benar-benar mendapatkan kepercayaan dari si Uskup Petrus seperti itu. Lalu kemudian ketika Arius sudah menjadi orang yang belajar teologi dan kemudian mengetahui doktrin Kristen, lalu kemudian mulai dia mempertanyakan soal Yesus itu sebetulnya apa, Yesus itu posisinya apa dalam kekristenan, karena kan dia tugasnya sudah menjadi presbiter atau tua-tua, at least dia harus belajar doktrin dan ajaran gereja. Tapi ketika dia belajar, nampaknya dia punya pemahaman yang cukup di luar logika kita, bahwa Arius ternyata mengatakan bahwa Yesus itu di bawah daripada Elohim.
Seperti itu. Yesus bukan Allah. Secara hakikat bagi Arius, Yesus hanyalah manusia biasa seperti itu. Sehingga ini yang kemudian cukup kaget terdengar oleh uskup-uskup lainnya ketika mendengar pemahaman bahwa kok seorang presbiter punya pemahaman seperti itu gitu loh. Lalu kemudian Arius juga mengatakan dalam bukunya Thalia, kalau teman-teman bisa baca bukunya, dia sampaikan bahwa sebetulnya Yesus itu dia tidak kekal, dia akan mati seperti itu. Sehingga ketika kita bicara soal Yesus adalah Allah, seharusnya Yesus itu kekal. Tapi ternyata Yesus itu mati seperti itu. Sehingga perdebatan statement itu membuat Arius akhirnya dipertanyakan dan diperdebatkan oleh si Alexander ketika itu. Lalu kemudian Alexander berusaha mengcounter pemahaman si Arius ketika itu dengan mengatakan bahwa kalau kita memahami keilahian Yesus, kita jangan pernah melihat keilahian Yesus dari kemanusiaan Yesus, karena kemanusiaan dan keilahian Yesus itu adalah hal yang bersamaan, 100% manusia, 100% keilahian. Jadi duo visit seperti itu. Oke, bagus. Dan kemudian itulah yang kemudian menjadi perdebatan hingga akhirnya dibawa ke Konsili Nisea seperti itu. Mungkin Arius seperti itu orangnya. Berarti sebenarnya menurut pemahaman Arius, Yesus ini siapa jadinya nih? Yesus itu hanyalah manusia biasa sebetulnya. Yang mungkin derajatnya lebih tinggi daripada Adam dan Hawa. Seperti itu. Jadi kalau gampangnya disetarakan sama Nabi kali ya? Betul, betul. Tapi Yesus bukanlah orang yang memiliki nature Allah seperti itu. Bukan orang yang punya sifat keilahian seperti itu. Dia cuma nabi biasa sebetulnya. Jadi yang sebenarnya yang teman-teman Muslim ini klaim dan yang tertulis dalam kitabnya teman-teman Muslim ini sebenarnya sudah lebih dahulu diributkan oleh Arius berarti ya? Betul. Kalau gue mau lebih iseng sedikit, berarti yang dapat wahyu pertama bukan Pak Nabi, tapi Pak Arius dong. Aduh, alhamdulillah. Atau mungkin gini sih, nampaknya kecurigaan gue terhadap itu adalah nampaknya Nabi Muhammad membaca tulisan-tulisan dari Arius seperti itu. Sehingga Muhammad berpikir bahwa sebetulnya tiada Tuhan selain Allah itu bicara soal monoteisme gitu loh. Ketika ada manusia yang mengaku punya sifat kealahan itu sudah di luar daripada logika seperti itu. Mungkin gua rasa ya, mungkin dugaan gua salah. Gua rasa Nabi Muhammad membaca buku-buku atau tulisannya si Arius yang berjudul Thalia itu sih, kalau menurut gua. Bisa aja sih kalau ini agar tidak dinilai spekulasi yang cukup liar sama teman-teman Muslim bahwa apa yang tadi Rapo katakan menurut saya itu juga bukan hal yang mustahil gitu. Karena kita tahu sejarahnya Arius akan berakhir di anatema oleh gereja, betul ya? Betul. Dan anatema tuh kayak diusir lah. Ekskomunikasi. Dan kebanyakan orang yang dianatema oleh gereja itu dia akan lari ke apa ya? Gue bisa bilang ya ke arah Mekah ya, mereka akan lari ke sana. Semenanjung Arab sih, betul ke arah Mekah sih. Dan ada literatur dalam Islam, dalam HR Bukhari 4 dikatakan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dia berdiskusi dengan Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal ini yang kemungkinan besar kalau makanya disebutnya Nasrani bukan Kristen, kemungkinan besar orang ini yang terjangkit ajarannya Arius begitu ya. Betul. Oke. Nah, berarti menurut Arius dia nabi dan inilah yang diterima, dipahami oleh teman-teman Muslim. Jadi sudah ada ya sebelum itu ya. Oke. Betul. Gitu. Betul. Lanjut deh kok. Tadi terakhir dia udah ceritain dia orangnya baik, dia punya pemahaman seperti ini seperti itu. Kenapa bisa sampai ada Konsili Nikea? Apa nggak di ngomongin baik-baik gitu sama pausnya atau gimana gitu di sana? Karena pertama-tama kan sebetulnya ini kan hanya sekadar masalah lokal di Alexandria. Kita perlu tahu teman-teman bahwa pada saat itu Kekaisaran Romawi menguasai hampir seluruh daratan Eropa
Betul. sekaligus Asia kecil seperti itu, termasuk Konstantinopel atau Nikea yang di Turki itu termasuk salah satu jajahan dari Kekaisaran Romawi seperti itu. Sehingga sebetulnya kan ini dari perdebatan Alexandria, lalu kemudian Alexandria kan di Mesir, ya mungkin pusat pemerintahan Romawi pada saat itu ada di Turki, selain ada di tempat yang lain mungkin ada di Turki seperti itu. Lalu kemudian Kaisar Konstantinus melihat bahwa ini perdebatan lokal kok sampai ke terdengar ke tempat lain gitu loh. Oke. Sampai kemudian si asistennya si Konstantinus sampai tahu juga, berarti kan ini sudah sesuatu yang urgent gitu kan, sesuatu yang perlu diselesaikan, sehingga Konstantinus pada saat itu mengusulkan bahwa harus diadakan Konsili Nicea ini untuk menjelaskan apa yang terjadi di masalah sebetulnya, sehingga pada saat itu Uskup Hosius lah yang kemudian diutus ke Alexandria untuk mengirimkan surat Konsili Nicea harus dilaksanakan agar clear masalah ini, karena mengganggu stabilitas pemerintahan pada saat itu. Orang akan berpikir kayaknya kita ikut Arius deh, akhirnya terpecah seperti itu. Dan pada saat itu Kaisar Konstantinus nggak mau ada perpecahan itu sebetulnya. Gitu. Berarti sebenarnya Kaisar Konstantinus itu dia, yang gue tangkap kan dia akhir-akhir nanti akan jadi yang pengadil di Konsili Nikea kan? Betul, dia akan jadi pengadil di Konsili Nicea seperti itu. Tapi fokusnya dia tuh sebenarnya cuman supaya kekaisaran dia tuh nggak ada bentrok doang kali ya. Betul. Karena ada juga nih teman-teman polemikus Muslim yang mengatakan sebetulnya itu tuh dilakukan supaya tetap bisa ada agama pagan, tetap masuk dalam kekristenan, atau Konstantinopel yang memaksa untuk Yesus jadi Tuhan, kan begitu? Loh, tidak. Kalau memaksa Yesus jadi Tuhan kan berarti kan pemahamannya gini loh. Kalau memaksa Yesus jadi Tuhan, berarti sebetulnya Arius setuju bahwa Yesus itu Tuhan. Ternyata kan pada akhirnya Arius tidak setuju bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, benar. Kan begitu. Kalau kita punya pemahaman bahwa memaksa Yesus itu adalah Tuhan, kan Arius ini nggak setuju bahwa Yesus itu Tuhan. Kok logikanya jadi aneh gitu loh. Kan begitu. Kalau begitu kan semua uskup tidak setuju bahwa Yesus itu Tuhan, lalu dipaksa Yesus itu Tuhan. Berarti tidak ada perdebatan dong di situ kan? Berarti terbalik ya logikanya malah ya? Iya, terbalik dong. Harusnya kan kalau misalnya semua dipaksa nih, misalnya dipaksa, misalnya ada narasi yang mengatakan dipaksa Yesus itu adalah Tuhan. Berarti kita punya pemahaman Yesus bukan Tuhan. Oke? Rapco berpahaman Yesus bukan Tuhan. Kita dipaksa buat mengatakan Yesus itu Tuhan. Sementara dalam Konsili Nicea Konstantinopel atau Konsili Nicea misalnya, orang itu ada yang percaya tentang Yesus itu adalah Tuhan, ada orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, kayak gitu kan. Orang yang sudah percaya tentang Yesus ini Tuhan, kan nggak perlu berdebat lagi, gitu kan. Oke. Justru ini menyelesaikan masalah sebetulnya gitu. Makanya pemahaman itu mungkin teman-teman kita yang Muslim kalau bisa dibilang banyak belajar buku-buku sejarah lah agar tidak memahami dan tidak misunderstanding soal itu gitu. Kalau menurut gue ya. Oke, nah kita mulai lanjut deh. Jadi setelah Arius itu dikatakan dia punya pemikiran yang berbeda jauh dengan apa yang selama ini diyakini oleh para uskup, diadakanlah konsili gitu. Betul. Jadi tadi kaisar udah mulai rame, udah mulai panas di mana-mana, akhirnya dibikin konsili. Nah, jadi hasil konsilinya itu gimana kok? Atau lu ceritain kondisi konsili juga boleh deh. Gue sih biar kita lebih paham. Kan tadi kita bahas kenapa
terjadi konsili. Jadi sekarang nih gimana sih nih konsilinya gitu. Oke. Kalau kita bicara soal hasil dari konsili Nicea, yang pertama-tama yang mau kita perlu luruskan adalah kalau kita bicara soal konsili Nicea, kita tidak akan bicara soal ketuhanan Kristus diciptakan atau diangkat melalui konsili itu, tidak. Justru konsili Nicea itu meluruskan pemahaman, memberikan ruang kepada orang-orang untuk kemudian meluruskan pemahaman dan doktrin tentang Kristus seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325, itu pemahaman yang benar-benar nggak bisa diterima, karena kalau dipaksa ataupun diangkat jadi Tuhan, berarti Arius harusnya setuju dong kalau dipaksa. Kan begitu. Ternyata kan Arius nggak setuju soal itu. Arius berpandangan bahwa hakikat dari Yesus itu di bawah dari Elohim, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan bahwa konsili Nicea ini menghasilkan pembakaran kitab suci. Sebenarnya enggak, Alkitab itu tidak dibakar soal itu. Justru dalam pemahaman gua ketika mencari soal kesimpulan apa yang dihasilkan, justru sebetulnya tulisan-tulisan dari Arius yang dibakar, termasuk berjudul Thalia itu tadi yang memang tidak bisa diterima oleh nalar seperti itu, karena pemahaman Arius mendeskripsikan tentang keilahian Yesus seperti itu. Lalu kemudian tercetuslah pengakuan iman Nicea tahun 325 secara komunal dan mengikrarkan bahwa Yesus itu setara dengan Sang Bapa, dan juga Yesus juga punya kedudukan yang sama dengan Sang Roh seperti itu. Itu pemahaman bersama iman Nicea atau pengakuan iman Nicea seperti itu. Itu hasil dari percakapan yang terjadi dalam konsili Nicea seperti itu. Oke. Nah, gue mau ada agak sedikit menarik. Waktu di dalam konsili Nikea itu kan si Arius itu memberikan pemaparan kan, pengajaran dia seperti apa. Nah, pengajaran dia kurang lebih kan tadi sudah dijelaskan bahwa Yesus itu bukanlah dia bukanlah Allah yang kita kenal dalam susunan yang sekarang. Dia itulah ciptaan. Terus dia bukan sesuatu yang sifat goyer al makhluk gitu, bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya, bukan sesuatu yang ada bersama-sama dengan Allah sejak permulaan segala zaman, bukan itu kan? Bukan. Nah, kalau kan gue lihat lu juga sudah bikin makalah nih soal ini nih, lu udah bikin paper soal ini. Nah, kira-kira argumen-argumen yang menyanggah pengajaran Arius itu apa aja sih dalam konsili Nikea? Oke, ini menarik sih. Soal argumentasi dari Alexander, misalnya mengutip dari narasi Yohanes 10 ayat 30, teksnya bicara soal aku dan Bapa adalah satu. Jadi menurut Alexander pada saat itu, kalau memang Yesus itu tidak sehakikat dengan Sang Bapa, tidak mungkin teks itu keluar seperti itu, sehingga harus dipahami arti kata satu itu artinya sehakikat, karena bagi Arius satunya itu bukan satu dalam hakikat, tapi satu dalam sevisi dan semisi. Jadi Arius memisahkan antara Allah dan Yesus, tapi kemudian juga bagi Arius ternyata Yesus dan Allah itu punya satu visi. Lalu kemudian dibantah sama si
dibantah dengan argumentasi dari dari si Alexander mengatakan bagaimana kita bisa satu visi dan bagaimana kita bisa satu misi kalau kita tidak sehakikat. Contoh misalnya perdebatan ini, karena kita tidak sehakikat gitu loh. Kita tidak sama, kita oke manusia, tapi kita dilahirkan dari rahim yang berbeda. Gitu loh. Sementara Yesus dan Bapa itu satu, sama, hakikatnya satu. Gitu loh. Jadi dengan analogi itu bagaimana dia bisa sevisi dan semisi kalau dia tidak sehakikat seperti itu. Oke. Nah, jadi itu argumentasi pertama dari Alexander tentang pemahaman si Arius. Lalu kemudian yang kedua, si Arius mengatakan bahwa Yesus itu tidak kekal. Karena secara fisik Yesus itu tidak ada dan Yesus itu mati. Nah, ini juga sorry potong bentar. Ini juga salah satu yang paling sering ditanya sama para polemikus Islam, bahwa bagaimana Tuhan yang luar biasa itu kok munculnya lahir dari rahim perempuan, itu masa bisa disebut Tuhan, masa itu bisa disebut kekal? Itu kan salah satu yang sering dituduhkan ke orang Kristen gitu kok. Apakah pertanyaan semacam ini juga muncul dalam Konsili Nikea? Betul, justru pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sebetulnya sudah muncul dari ratusan dan ribuan tahun yang lalu pada Konsili Nikea seperti itu, karena pertanyaan semacam itu sebetulnya mengaburkan teks-teks lain tentang identitas Yesus. Misalnya tentang ketika Yesus dibaptis seperti itu, lalu kemudian ada datang suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah kuberkenan, seperti itu. Artinya kalau teks Markus itu bicara soal Bapa dan anak, berarti kan itu bicara soal satu hakikat, satu keturunan seperti itu, sama seperti itu. Sehingga kalau kita hanya mengatakan kok jadi Tuhan lalu kemudian berinkarnasi jadi manusia, sebetulnya kita harus pahami sebetulnya itu di luar dari kemampuan kita untuk menjelaskan kenapa Tuhan pengen berubah jadi manusia. Kayak gitu. Karena itu udah hak prerogatif Allah soal dia mau menjadi manusia atau dia tidak mau menjadi manusia, itu haknya Allah. Tapi yang mau saya sampaikan adalah alasan dia ingin berinkarnasi jadi manusia adalah dia ingin memberikan contoh dan teladan bagaimana sifat yang diinginkan oleh Allah yang harus manusia ikuti. Bisa saja Allah berubah jadi kambing, bisa. Itu kan hak prerogatif seperti itu. Tapi kan ada tujuan dan maksud lain agar moralitas dan etika manusia itu bisa dilihat dari kemanusiaan Allah seperti itu. Dalam diri Yesus Kristus, sehingga Allah dalam hal ini berinkarnasi dan firman itu menjadi manusia. Kalau kata teks Yohanes kan seperti itu. Oke nih bos. Oke, ini berarti tadi jadi ini apa ya, kayak kupasan lebih lanjut dari argumen pertamanya si Alexander berarti ya. Betul. Lanjut kok, tadi argumen keduanya apa tuh dia? Argumen keduanya tadi bicara soal kalau misalnya Yesus itu tidak kekal, dalam arti secara fisik dia tidak kekal, lalu kemudian bagaimana kita bisa menyebut dia Allah seperti itu. Sebetulnya kalau kita bicara soal kekekalan itu, kita tidak bisa dilihat dari fisiknya saja seperti itu, tapi kita harus lihat apa yang dilakukan Yesus ketika melakukan pengorbanan di kayu salib, itu bagian dari kekekalan dia sebagai Tuhan seperti itu. Dia menebus dosa manusia, lalu kemudian dia menukarkan nyawanya, itu bentuk dari kekekalan yang dilakukan oleh Yesus sebagai Allah seperti itu. Sehingga kalau kita bicara soal kekekalan, kita tidak hanya bicara soal fisik saja. Contoh misalnya Soekarno sudah lama mati misalnya,
Tapi kita tidak pernah melihat Soekarno, tapi Soekarno terus hidup dalam diri bangsa Indonesia. Artinya kan dia kekal, kan begitu. Kekekalan tidak selalu bicara soal kehadiran fisik seperti itu. Tapi Oke. apa yang dilakukan, karya pelayanan, itu bagian dari kekekalan gitu. Tapi dengan matinya dia di kayu salib itu apakah menghilangkan konsep kekekalan dia? Karena kekal itu kan berarti dia selalu ada terus gitu loh. Oke, selalu ada terus dalam hal apa kita mengindikator? Apakah hanya secara fisik selalu ada terus? Kan tidak. Oke, bagus banget, bagus. Heeh. Contoh Soekarno misalnya, Iya, founding father kita bangsa Indonesia. Soekarno akan selalu kekal dalam pemahaman bangsa Indonesia, nggak akan pernah lupa. Oke, paham. Gitu. Jadi konsep kekekalan itu jadi jangan apa ya? Gue jadi nangkep bagus banget sini. Jadi tidak sempit hanya mengacu pada dia fisik dia ada, kalau dia mati berarti dia nggak kekal. Nggak sesempit Betul, itu berarti ya? tidak sesempit itu. Justru karya pelayanan Yesus dan kematian Kristus itu menandakan dia kekal. Oke. Kan begitu. Oke, bagus, ini keren banget sih. Thank you. Wah, ini bagus banget sih kok. Oke. Nah, ini tadi argumen yang keduanya si Alexander ya. Nah, dalam konsil itu yang memberikan argumen menyanggah Arius, apakah cuman Alexander ataukah ada uskup-uskup lain juga memberikan sanggahan kok? Nampaknya ketika argumentasi itu dilayangkan, tidak ada yang bisa membantah Alexander deh. Karena semua sepakat. Tadinya Eusebius itu setuju dengan pemahaman si Arius. Karena bagi Eusebius kan berpikir bahwa warna dan corak teologi itu adalah bagian biasa dalam mengemukakan pendapat. Tapi ketika Arius mengatakan bahwa Yesus itu tidak kekal, di situ dia sudah mulai, aduh ini kayaknya apa sih gitu. Akhirnya dia tidak bisa membela lagi gitu loh, karena udah di luar daripada pemahaman si Eusebius itu sendiri gitu loh. Tadinya kan si Arius mengirimkan surat sama Eusebius mengatakan, saya diekskomunikasi nih, diasingkan karena saya berargumentasi dengan Alexander tentang pendapat saya soal Yesus tidak lebih tinggi dari Allah. Mungkin itu masih bisa disetujui sama Eusebius gitu kan. Tapi ketika bicara soal kekal dan tidak kekal, disitulah boundariesnya gitu, batasannya, dan akhirnya ya Eusebius tidak sepakat dengan Arius. Oke. Nah, ada sedikit berarti dari tadi kita ngomongin konsil Nikea tuh isinya Arius aja. Nah, karena sebetulnya yang kekeh itu dia gitu loh. Dalam arti kan gini, yang kekeh mempertahankan argumentasi itu adalah dia mendeskripsikan teks-teks seperti Yohanes 10 ayat 30, lalu kemudian mendeskripsikan tentang bagaimana Allah berfirman ketika Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan, padahal teksnya bicara soal anak ketika itu. Tapi itu kan dihiraukan sama Arius seperti itu. Jadi, karena gini, konsil Nikea kan juga salah satu yang paling sering gua anggap disalahpahami ya. Entah mereka sengaja atau tidak sengaja gitu, bahwa salah satunya adalah di konsil Nikea itu kita memilih-milih Injil mana yang mau kita percayain gitu. Kayak misalnya di sini gua ada buku Jawahirul Kalamiyah Ilmu Tauhid halaman ke 20 berapa ya kemarin itu. Nah, ini dia. Halaman ke-27 dia bilang begini. Ini dari kitabnya Muslim Jawahirul Kalamiyah, gue hanya bacain aja. Sama dulu. Bagaimana keyakinan para ulama tentang kitab Injil yang ada sekarang? Jawab. Para ulama meyakini bahwa sesungguhnya Injil yang ada sekarang memiliki 4 buah naskah. 4 naskah itu dihimpun oleh 4 orang. Di antara mereka ada yang tidak pernah sama sekali melihat Nabi Isa alaihi salam. 4 penghimpun tadi adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 naskah itu antara satu dengan lain terdapat banyak pertentangan. Kalau diteliti, sebenarnya kaum Nasrani memiliki banyak Injil selain Injil yang disebutkan.
Tetapi setelah lebih dari 200 tahun diangkatnya Nabi Isa ke langit, mereka sepakat untuk tidak memakai Injil selain yang 4 itu. Demi menghindari pertentangan satu dengan yang lainnya dan demi menghindarkan kontradiksi dalam naskah tersebut. Nah, jadi menurut gua sih ini Jawahirul Kalamiyah ada menuduh yang kurang tepat bahwa di antara empat penulis Injil itu ada yang nggak pernah bertemu Yesus sama sekali. Yang kedua, tuduhan yang menurut gue salah adalah kita punya banyak Injil. Orang Kristen tuh punya banyak Injil selain 4 Injil itu. Lalu kita pilih-pilih supaya tidak bertentangan gitu. Nah, lebih lanjut itu di sini, tapi setelah lebih dari 200 tahun, mungkin maksudnya di Konsili Nikea kali, kita memilih-milih Injil mana, mana nih supaya nggak bertentangan nih, yang Yesus bukan Tuhan, kita nggak masukin kitab, gitu nggak kok dalam Konsili Nikea? Kita harus pahami ketika kita bicara soal kanonisasi Alkitab, itu sebetulnya penetapan kanonisasi Alkitab itu bukan di Konsili Nisea, tapi di Konsili Kartago dan Konsili Hippo tahun 393. Kalau Konsili Kartago itu 397 seperti itu, dan Agustinus berperan dalam penyusunan kanonisasi Alkitab itu. Dan 325 tuh belum bicara soal kanonisasi Alkitab. Itu nanti setelah 70 tahun ketika orang mengatakan kayaknya kita perlu deh kanonisasi Alkitab, kita harus pilih Injil mana yang kemudian harus kita jadikan kanon Alkitab, seperti itu. Selama 70 tahun proses itu panjang sekali. Dari 325 setelah pengakuan iman Nisea itu tercetus 325, lalu kemudian ada usulan di Konsili Nisea bahwa kita ini kayaknya perlu deh melakukan sebuah konsili untuk menetapkan kanonisasi Alkitab kita. Selama proses 70 tahun itulah ibaratnya kita bisa bilang, katakan, dibentuk panitia atau dibentuk orang-orang yang memang punya kredibilitas untuk menyusun kanon Alkitab. Jadi kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru khususnya Injil itu disusun ketika 393 atau 397 ditetapkan. Jadi dari 325 sampai 393 itu mungkin 68-69 tahun gitu loh. Dan itu bukan hal yang mudah gitu loh untuk dilakukan. Jadi kalau menurut gua, orang Kristen kanonisasi Alkitabnya pilih-pilih karena harus ada runtutan dan harus ada kesejajaran, sebenarnya nggak juga gitu loh. Kalau diperhatikan sebetulnya misalnya lebih kepada pemaknaan teologis tentang kisah dan kehidupan Yesus kayak gitu. Karena dalam Injil-Injil lain misalnya Injil-Injil lain misalnya jarang sekali menceritakan tentang Yesus seperti itu, jarang menceritakan tentang kehidupan Yesus seperti apa gitu loh. Lebih kepada kehidupannya pribadi kayak gitu. Jadi dipilihlah fokus kita tuh pengennya ke Yesus seperti itu. Karena kan perdebatan tahun 325 kita bicara soal Yesus, lalu kemudian kita harus kemudian selaras pemahamannya untuk melakukan kanonisasi Alkitab, ya pemberitaannya tentang Yesus kayak gitu. Karena menurut teman-teman yang Muslim itu adalah Nabi Isa alaihi salam itu dia juga membawa Injil, tapi Injil yang dibawa Isa alaihissalam itu sudah dirubah-rubah sama kita orang-orang Kristen, dipilih-pilih, diganti, entah bagaimana jadi kayak Injil yang sekarang. Injil yang asli itu adalah Yesus mengatakan, saya Nabi, sembahlah Allah. Itu Injil mana? Kan harus ada buktinya juga mereka bilang kayak gitu. Nah, makanya dalam video gue yang soal mana yang kitab orang Kristen kitab palsu, itu gue jelasin ada justru Injil-Injil yang kita sebut apokrif, Injil-Injil yang ditolak oleh gereja karena berisi dongeng, ditulis oleh orang yang nggak jelas siapa. Justru Injil-Injil seperti itu yang punya paralelisasi kuat dengan Quran, misalnya Injil Thomas Al-Israeli. Yesus itu bikin burung waktu masih kecil, bikin 12 burung. Itu juga yang ada dalam
surah 3 Quran, Maryam. Betul. Lalu peristiwa apa namanya? Ketika pohon kurma itu merunduk sampai ke kakinya Maryam, itu juga tertulis dalam apa namanya? Dalam Injil-Injil apokrif. Terus juga Betul. bagaimana Maryam itu dipelihara oleh Allah, dia makan dari malaikat, dapat makan dari malaikat. Itu juga ada dalam proto Evangelion Yakobus. Nah, justru kenapa kalau menurut gua, kenapa kitab-kitab yang itu ditolak, ya karena itu isinya dongeng, isinya fiktif dan ditulis oleh orang yang nggak jelas gitu. Ya itu tadi gitu loh, maksudnya gue sih lebih berpandangan bahwa apa yang diceritakan dalam Injil Maria Magdalena itu tidak sangkut paut tentang Yesus gitu loh, dan tidak pernah bicara tentang Yesus. Ada, tapi jarang sekali berpelayanan tentang Yesus, tentang bagaimana pelayanan Yesus di dunia, sehingga tentu ada indikator dan kriteria kenapa kanonisasi Alkitab itu ditetapkan. Tapi menurut gua, sejauh pembacaan yang pernah gue baca, fokus dari inti pembacaan ataupun penulisan perjanjian baru itu ada di Yesus. Bahkan Rasul Paulus, surat-surat Rasul Paulus kenapa dimasukkan? Karena intinya bicara soal Yesus gitu. Tidak lain dan tidak bukan. Oke. Nah, walaupun dalam surat Paulus misalnya kita ketemu Timotius misalnya sebagai anak muda, tapi kan fokusnya tetap Yesus, pelayanan yang kemudian didasarkan pada Yesus Kristus sebagai sumber firman itu kan. Oke, masuk akal. Sehingga kenapa kanonisasi Alkitab yang lain tidak diberikan ruang atau kita sebutnya apokrif, karena mereka jarang sekali bicara soal Yesus. Mereka bicara soal kehidupan mereka pribadi, bagaimana kemudian tadi lu sampaikan Maryam bicara soal sama Allah, Maryam membangun kedekatan itu, Maria membangun kedekatan dengan Tuhan, itu kan menurut gua tidaklah terlalu penting gitu loh. Gitu. Ya makanya itu juga salah satu yang aneh gitu, kenapa beberapa teman-teman polemikus muslim ini berusaha untuk, ada juga yang berusaha untuk, oh inilah Injil yang asli, Injil Maria Magdalena adalah Injil yang asli, Injil Filipus adalah Injil yang asli. Padahal kalau menarik ketika perspektif Injil itu sendiri adalah kabar baik yang menceritakan tentang Yesus gitu. Kalau ada orang yang menulis dalam tanda kutip Injil tapi tidak bercerita tentang Yesus, fokus ke dirinya sendiri, itu kayaknya orang cuma numpang nama doang berarti ya. Numpang tenar. Iya, itu. Oke. Itu karena kan kalau kita bicara soal Maria Magdalena misalnya, seberapa jauh sih Maria Magdalena kenal sama Yesus kan juga belum tentu kenal. Makanya kenapa Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes itu ditulis, karena mereka berusaha menuliskan tentang Yesus seperti itu. Berusaha mencari sumber-sumber dan fakta-fakta tentang Yesus seperti itu. Sehingga apa yang diceritakan Matius, apa yang diceritakan Lukas, dan apa yang diceritakan Markus, dan juga diceritakan Yohanes itu memang kalau kita lihat ada kemiripan, memang begitulah buktinya gitu. Gitu. Ini bahas kitab seru banget sih. Berarti tapi kita kembali dulu topik. Nanti kita next kalau seru kita bahas kanonisasi Alkitab mendalam nih. Cuman kembali tadi, berarti intinya tahun 325 itu bukanlah orang Kristen pilih-pilih kitab mana yang mau kita pakai berarti ya. Bukan tahun 325 berarti. Tidak. 325 itu fokusnya adalah mengklirkan pemahaman teologis dan doktrin yang terjadi antara Arius dan Alexander ketika itu gitu loh. Kalau bicara soal kanonisasi Alkitab, karena di tahun 325 sudah terbentuk pengakuan iman Nisea, lalu kemudian ada yang mengusulkan nampaknya kita perlu melakukan kanonisasi Alkitab sebagai penunjang ataupun sebagai dasar yang kuat bagaimana Yesus itu diberitakan. Sehingga tahun 393 kalau nggak salah di konsili Hippo atau konsili Kartago tahun 397 itu dibahas dan didiskusikan panjang lebar soal kanonisasi Alkitab. Oke, panitia sudah mengusulkan ini, setuju nggak? Oh nggak setuju. Kenapa begini? Oke, ada yang lain nggak? Gitu. Jadi perdebatan di ruang sidang tuh seperti itu gitu loh.
Oke, berarti bukannya kita pilih-pilih, oh mana yang menguntungkan iman Kristen, ambil. Oh, Oh mana yang enggak. enggak gitu. Enggak dong. Kalau kalau pengen menguntungkan apa apa kasarnya ya, kalau mau menguntungkan ya udah kita kitab Kidung Agung aja semua kan gitu. Cuman kan enggak dong, kan Oke, gitu. oke, oke, oke. Jadi menarik, menarik. Ini keren banget sih, keren banget. Nah, oke kita kembali ke soal Yesus itu ciptaan atau bukan gitu. Nah, tadi udah perdebatan panjang. Nah, intinya Arius itu jadinya pendapat dia soal Yesus itu adalah ciptaan, adalah tidak kekal, itu Hmm, diterima atau ditolak oleh gereja. ditolak oleh gereja. Karena Karena gereja kemudian berpikir bahwa pemahaman Arius ini terlalu 100% kemanusiaan. Dia tidak Arius mendeskripsikan pemahaman Yesus sebagai 100% keilahiannya gitu loh. oh, Karena kenapa pada akhirnya Yesus itu ciptaan? Karena bagi Arius apa yang keluar dari rahim itu adalah ciptaan gitu. Karena Yesus kan keluar dari rahim. Gitu. Wah, ini sama kayak teman-teman Muslim yang ya kalau bisa keluar rahim berarti dia bukan Tuhan begitu kan berarti. Iya. Oke, Kan oke. begitu. Tapi thank you. Ini menarik ya. Gue melihat banyak apa kemiripan, banyak paralel antara Arius dengan ajaran Arius dengan apa yang sekarang sering dituduhkan sama polemikus Muslim ya. Ada kesamaan Hmm. pemikiran antara Arius sama teman-teman ya gue bilang teman-teman polemikus gitu loh. Hmm. Lucu ya bisa ke situ ya. Oke. Ya itu tadi. Mungkin karena itu tadi pemahaman gua sih kayaknya kecurigaan gua ataupun dugaan sementara gua, ini dugaan sementara ya. Nampaknya Nabi Muhammad lebih membaca teks-teks Arius seperti itu sehingga ya itu tadi gitu loh. Dan kayaknya Nabi Muhammad lebih cenderung diskusi kepada orang-orang yang pro Arius seperti itu. Sehingga monoteisme yang kemudian dipercaya tidak ada Tuhan selain Allah itu ya begitu. Kalau menurut gua ya. Oke. Ini bagus banget sih. Oke, berarti at the end Yesus itu kan dia sebagai firman Allah, betul ya? Betul. Jadi Yesus itu kekal apa enggak kok nih? Jadi kesimpulannya gimana nih? Yang biar gampang dia mengerti nih. Dia itu kekal atau enggak? Yesus itu kekal atau enggak? Menurut gua pribadi, kalau dia tidak kekal, gua nggak mungkin percaya sama dia gitu. Oke. Iyalah. Gimana lu bisa yakin dia kekal gitu? Loh, bagaimana gua bisa yakin dia itu kekal? Hal yang paling sederhana adalah ketika dia di nama Yesus berkumandang setiap tahun, setiap abad, sepanjang abad, dan didiskusikan ratusan tahun, buat gue itu kekal. Gitu. Oke, dari situ sudut pandangnya ya. Ini sudut pandang baru Iya. sih. Oke deh. Kekal dalam karyanya berarti ya. Betul. Nggak mungkin dong orang berdebat soal Yesus kalau Yesus tidak kekal kan begitu. Bahkan Martin Luther de Concili Trente berdiskusi soal Yesus kan begitu. Oke. Ini menarik ya berarti. Nah, tapi oke itu kekal dalam bentuk karya gitu. Tapi apakah dia Betul. tapi bagaimana dengan apakah Yesus itu kekal satu hakikat sama kekal dengan Allah Bapa gitu, dengan Elohim? Ya, buat saya pribadi ketika peristiwa penebusan Kristus di kayu salib menandakan bahwa dia itu satu hakikat dengan Sang Bapa gitu, dengan Elohim, karena itu semua kan terjadi atas Sang Bapa punya karya seperti itu dan menginginkan Yesus inkarnasi jadi manusia. Sehingga buat gua pribadi, apakah kekal? Kekal. Satu hakikat dengan Sang Bapa. Kalau tidak satu hakikat, tidak mungkin Sang Bapa mengakui Yesus sebagai anaknya seperti itu. Itu kan anak dalam arti metaforis kan, gitu loh. Artinya Yesus mau sampaikan bahwa Yesus ini Sang Bapa ini mau mengatakan Yesus ini satu hakikat dengan metaforis sang anak itu tadi gitu loh. Oke, berarti dia kalau gitu gini. Kalau dia itu berarti dia Yesus itu ciptaan atau bukan? Dia ciptaan atau pencipta jadinya? Yesus itu pencipta atau ciptaan? Buat gua,
Yesus itu 100% dalam tanda kutip 100% ciptaan, tapi sekaligus dia juga pencipta. Karena dia dengan proses inkarnasi menjadi manusia, dia 100% ciptaan. Dia sebagai manusia, dia hadir turut dalam kemanusiaan manusia. Tapi sekaligus peristiwa penebusan menjadi tanda bahwa dia itu 100% pencipta. Bersama-sama dengan Sang Bapa. Makanya kalau rumusan pengakuan iman rasuli, kalau kita pelajari kan, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, lalu kemudian masuk ke dalam Yesus Kristus, baru masuk ke dalam Roh Kudus, kan begitu. Mereka satu hakikat, tapi mereka punya peranan masing-masing kayak gitu. Oke. Ini menarik sih. Tapi kalau sudut pandang gua sih bagaimana menjelaskan dia itu ciptaan atau bukan ya. Bener tadi Lu Rafko bilang bahwa ketika dia dikatakan kemanusiaannya, oh ya jelas kemanusiaannya ya ciptaan gitu. Maka dia bisa lahir dari rahim seorang perempuan. Tapi hakikatnya sebagai firman Allah yang menjelma, yang inkarnasi jadi manusia, yaitu kekal, ada bersama-sama dengan Allah gitu. Karena menarik bagaimana logos yang kita agak dalam sedikit, bagaimana logos yang digunakan oleh Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1 itu juga diterjemahkan sebagai memra dalam Targum Onkelos sampai Targum Yonatan. Dan Targum Onkelos Yonatan menerjemahkan memra itu bukan cuma Yesus, tapi ketika suara langkah kaki Tuhan di Taman Eden itu juga diterjemahkan sebagai memra gitu. Makanya orang Kristen punya teologi Kristofani. Penjelmaan Kristus. Makanya Yesus sudah ada ya sebelum segala zaman, dia juga sudah ada itu bersama-sama dengan Bapa. Betul. Makanya ini tapi ya ini thank you, keren banget sih. Berarti gua bikin beberapa note hari ini dari pembicaraan dari penjabaran lu ya kok ya. Bahwa pertama adalah Arius, dia adalah orang yang Kristen yang belajar tentang Alkitab dan secara moral dia baik. Tapi dia terjerumus dalam suatu pemahaman yang salah tentang keilahian Yesus. Dia menerjemahkan ayat itu secara keliru sehingga dia mendapat kesimpulan bahwa Yesus itu tidak satu hakikat dengan Bapa dalam konteks keilahian. Nah, paham Arius yang ditentang ini akhirnya didiskusikan dalam konsili besar, konsili ekumenis. Setelah konsili terjadi pembakaran, bukan Alkitab yang dibakar tapi bukunya si Arius sebagai bentuk penolakan berarti ya. Betul. Ariusnya sendiri apakah dibunuh oleh gereja? Arius sendiri tidak dibunuh oleh gereja, tapi diasingkan dalam suatu pulau. Lalu kemudian dia tidak diberi ruang untuk menyuarakan ide-ide dia seperti itu. Oke, berarti dia diasingkan dan dia nggak dibunuh ya sama gereja ya? Tidak. Karena kan kalau kita tahu ada teman-teman kita yang agamanya lain, asal kafir dikit bunuh. Nah, oke, menarik. Nah, Kristen itu kasih. Kristen itu kasih. Oke. Kalau gitu boleh cerita dong, bagaimana sih? Tapi dalam konsili itu meskipun dia ditentang, yang menang itu siapa dalam konsili Nikea? Yang menang itu adalah orang-orang yang masih berpikir Yesus itu adalah sehakikat dengan Sang Bapa gitu. Jadi perdebatannya itu bukan perdebatan antara Arius dengan Alexander, bukan, tapi ini perdebatan antara konsep dengan konsep gitu loh. Yang mengusulkan konsepnya Yesus itu di bawah dari Elohim itu adalah Arius, lalu kemudian ada counter baru dari Alexander. Ini konsep ini yang diperdebatkan sebetulnya, bukan orang-orangnya gitu. Oke, berarti jadi menarik ya. Ya luar biasa bagaimana kekristenan itu bisa mengerti dalil lawan pakai dalil ya. Betul.
bukan dalil, terus teriak slogan, Yel bunuh orang gitu. Ampun lah. Oke, thank you banget, thank you. Ini gue note cukup banyak sih tadi. Selain itu bagaimana gereja mempertahankan doktrinnya, dan sebenarnya keilahian Yesus itu sudah ada sebelum Arius ributin ya. Kita semua sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Betul. Cuman karena ada satu orang yang pemahamannya keliru, maka kita harus luruskan, berarti gitu ya istilahnya ya. Betul. Oke. Dan berarti kesimpulan hari ini juga tadi gue terakhir tanya sama lu bahwa apakah Yesus itu kekal apa nggak kekal ya? Dia kekal. Kekal juga bisa diartikan dalam bentuk karyanya yang kekal, yang selalu ada, selalu kita ingat, selalu kita hayati gitu kan. Tapi juga bisa dia kekal juga dalam bentuk satu hakikat dengan Allah yang udah ada bersama-sama dengan Allah. Gitu. Terus juga gue note lagi bahwa ya dia juga sama kayak dia, bagaimana dia kekal, begitu pun juga bagaimana dia diciptakan atau dia bukan diciptakan gitu. Karena menurut Arius sendiri, karena Yesus keluar dari rahim ya dia ciptaan, ya dia nggak mungkin Allah, tapi itu ditentang oleh Alexander ya, pemahamannya ya bagaimana dia melihat sisi kemanusiaannya, bagaimana dia melihat sisi keilahiannya dari sisi kemanusiaannya, itu nggak tepat gitu kan. Oke. Ya ini menarik banget sih kok, thank you banget. Ini udah berapa lama ya? Udah mau sejam kayaknya. Apa sejam lebih ini? Sejam lebih kayaknya, cuman nggak tahu dah. Kita lihat aja nanti hasil recordnya. Sejam lebih, oke deh. Ada penutup nggak kok buat para viewer, teman-teman, atau ada tuh teman-teman yang muslim yang nonton? Gini sih. Pertanyaan-pertanyaan tentang siapa Yesus itu sebetulnya sudah ditanyakan dari lama lah. Jadi kalau memang teman-teman muslim mau belajarlah kepada orang-orang yang memang benar-benar tahu tentang identitas Kristus itu bagaimana gitu. Karena tadi pertanyaan-pertanyaan benar yang saya sampaikan tentang Yesus diangkat jadi tahun 325 sebelum jadi Tuhan, itu Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 itu sebenarnya saya sudah banyak lihat di YouTube kayak gitu kan. Dan pemahaman-pemahaman begitu perlu diklarifikasi dan perlu dikelirkan gitu. Jangan sampai berpikir bahwa otoritas dan kredibilitas Yesus sebagai Tuhan itu ternyata tahun 325 itu pemahaman yang keliru gitu loh. Bahkan dari sejak dulu kala, bahkan Konstantinus percaya Yesus itu Tuhan sehingga dia menjadikan agama Kristen sebagai agama negara tahun 313. Itu dasar Konstantinus untuk menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Edict Milano. Jadi kalau teman-teman muslim mengatakan bahwa 325, bahkan Konstantinus pun sudah percaya tahun 313. Jadi belajarlah dengan orang-orang yang tepat. Kalau memang tidak tahu dengan orang yang tepat, cari seperti itu. Dan satu lagi, bicara soal identitas Kristus, kita tidak bisa mengatakan atau tidak bisa mengutip satu teks Alkitab doang, karena begitu menunjangnya teks-teks lain dalam Alkitab kita soal Yesus misalnya. Jadi kalau kita bicara soal kemanusiaan Yesus, tentu kita bicara soal rasionalitas, tapi rasionalitas kita kan juga terbatas. Jadi misalnya, kenapa kalau dia Tuhan, kenapa diperanakan? Siapa susternya misalnya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Itu kan maksudnya, loh, kalau gue sebagai Tuhan dan gue sebagai Allah misalnya, hak gue dong, kredibilitas gue dong, gue pengen berinkarnasi mau jadi apa? Kan begitu. Oke. Kan begitu. Dia punya hak prerogatif, dia mau berinkarnasi jadi apa ya? Kebetulan jadi manusia untuk memberikan contoh dan teladan, kan begitu. Jadi itu aja sih kata penutup dari gua. Oke, mantap dah ya, karena ini udah keren banget. Kita kalau gitu thank you Rapko. Tuhan berkati. Teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu. God bless you.